Shalom semua saudara dan saudariku. Ya, apa kabar semuanya? Waktu berbagi kita sudah sampai ya. Dan hari ini Ibu ingin mau berbagi sedikit ya pertanyaan dari saudara dan saudariku ya. Sebab beberapa bulan ini Ibu selalu ya ada melihat yang semua saudara dan saudari yang kirim pesan untuk saya, yang ceritakan yang masalah mereka lah. Dan hari ini saya akan yang jelaskannya tentang yang topik ini adalah mengapa Tuhan mengizinkannya penderitaan atas manusia. Ya, jadi yang minggu lalu ya saya ada berkenalan ya satu yang saudari. Ya, dia yang seorang ibu rumah tangga dan dia juga ada bekerja ya. Dan dia setiap hari dia pulang dari kerja, dia masih mau ya menguruskan anak dia. Lagi ya bapa mama dia ada penyakit. Mama dia ada kanker, bapa dia ada sakit jantung. Ya, jadi satu bulan ya dia harus keluar masuk dalam rumah sakit ya beberapa kali lah. Sebab mau membawa mama dan bapa dia ya pergi jumpa doktor lah. Ya, jadi hari itu ya saya bertemu dengan dia. Dia tanya kepada saya, dia tanya ya, mengapa Tuhan membuat saya ya menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan? Ya, banyak orang rasa soalan ini susah dijawab, betul? Ya, mungkin kita sendiri juga ya sedang mengalami ya yang pertanyaan ini, betul? Sebab ya kita rasa ya Tuhan memang menyayangi ya manusia, betul? Mengapa Tuhan ya membuat manusia begitu yang sengsara ya? Bukankah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan berdaulat ya segala sesuatu? Ya, mengapa tidak yang melepaskan ya kesusahan kita, betul? Beberapa orang bahkan ya berdoa berkali-kali untuk yang penderitaan ini, tetapi ya sepertinya ya Tuhan tidak menjawab. Akhirnya karena putus asa ya dan mereka ya berpaling ya dari Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, betulkah? Ini hal ya memang semua sangat nyata ya. Mungkin dalam kehidupan kita ada banyak teman-teman ya, kita juga pernah melihat ya. Dan di sini saya pernah ya baca yang dengan yang kutipannya, satu kutipan lah. Di sini ibu ingin mau berbagi dengan semua keluargaku. Ya, mari kita ya bersama untuk yang melihatnya. Tak seorang pun yang menjalani seluruh hidup mereka tanpa penderitaan. Bagi beberapa orang, ini ada hubungannya dengan keluarga. Bagi beberapa orang dengan pekerjaan atau perkahwinan. Dan bagi beberapa orang dengan penyakit fisik. Semua manusia menderita. Beberapa orang berkata, mengapa manusia harus menderita? Alangkah baiknya jika kita dapat menjalani seluruh hidup kita dengan damai dan bahagia. Tak bisakah kita tidak menderita? Tidak. Semua orang harus menderita. Penderitaan menyebabkan semua orang mengalami berbagai perasaan kehidupan jasmani, entah perasaan ini positif, negatif, aktif atau pasif. Penderitaan memberimu berbagai perasaan dan pengetahuan yang bagimu semuanya merupakan pengalaman hidup. Jika engkau dapat mencari kebenaran dan mencari kehendak Tuhan dari semua penderitaan ini, engkau akan semakin dekat dengan tujuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini adalah satu aspek dan itu juga untuk membuat orang semakin berpengalaman. Aspek lainnya adalah tanggungjawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk menjalani penderitaan ini. Engkau harus menanggung penderitaan ini. Jika engkau mampu menanggungnya, maka ini adalah kesaksian. Diberhadapkan dengan penyakit. Sebagian orang takut orang lain akan mengetahuinya. Mereka menganggap itu adalah suatu yang memalukan. Padahal sebenarnya tidak ada yang memalukan. Ya, sebagai manusia normal, jika di tengah penyakit, engkau mampu menerima berbagai macam penderitaan yang Tuhan atur untukmu dan masih dapat melaksanakan tugasmu secara normal.
maupun menyelesaikan amanat yang Tuhan berikan kepadamu secara normal, maka ini adalah kesaksian dan itu adalah sesuatu yang mempermalukan dan menghalangkan iblis. Jadi, penderitaan apapun harus diterima dan dijalani oleh semua makhluk ciptaan dan semua orang. Beginilah seharusnya engkau memahaminya. Ini sejalan dengan kehendak Tuhan dan ini adalah maksud Tuhan. Inilah yang diatur Tuhan bagi setiap makhluk ciptaan. Penempatannya terhadapmu dalam situasi dan kondisi ini setara dengan memberimu tanggungjawab, kewajipan dan amanat. Dan karena itu engkau harus menerimanya. Bukankah ini adalah kebenaran? Selama itu berasal dari Tuhan. Selama Tuhan yang membuat tuntutan seperti itu kepadamu. Ini adalah kebenaran. Mengapa ini dikatakan sebagai kebenaran? Ini karena jika engkau menerima firman ini sebagai kebenaran, ketika engkau menghadapi suatu masalah, firman ini akan dapat menyelesaikan gagasan dan pemberontakanmu, serta akan membuatmu dapat melewati masalah ini dengan lancar dan akan membuatmu menjadi kesaksian serta tidak menentang kehendak Tuhan atau memberontak terhadap Tuhan. Jika engkau maupun tunduk pada kondisi dan keadaan yang Tuhan tempatkan untukmu, ini berarti engkau memahami kebenaran, dan jika engkau dapat menjadi kesaksian seperti itu, engkau akan dapat mempermalukan iblis. Amin. Ya, tadi yang kutipan ini sudah jawab ya pertanyaan dari saudari. Mengapa Tuhan biarkan ya hal buruk seperti itu terjadi pada kita? Ya, jadi kita tahu segala sesuatu yang kita mengalami, baik atau buruk, adalah untuk tujuannya menambahkan pengalaman kita. Ya, dan yang lebih penting, kita dapat mencari kebenaran dan kehendak Tuhan darinya. Ya, dan kita akan yang mencapai kehendak Tuhan dan mendekat dengan Tuhan lah. Ya, jadi dalam lingkungan ini semua, apa kehendak Tuhan di dalam? Ya, apakah semua saudara dan saudari masih ingatkah yang cerita ya dari Ayub di Perjanjian Lama? Apakah semuanya masih ingat? Ya, jadi ya pukulannya dan penyakit yang dihadapi Ayub merupakan gangguan oleh iblis. Tetapi itu juga diizinkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan? Ya, apa kehendak Tuhan? Semuanya masih ingatkah yang cerita ini? Ya, Ayub itu kehilangan anak-anaknya dan semuanya kekayaannya dalam satu hari. Dia juga mengalami sakit dan istrinya salah fahamnya dan menyuruhnya ya untuk yang tamak percaya kepada Tuhan. Ya, sengsaranya itu hanya diketahui oleh orang yang terlibat. Dan saya percaya Tuhan memiliki satu tujuan untuk membiarkan penderitaan seperti itu, yaitu untuk menyelamatkan Ayub. Ketika Ayub akhirnya mengatasi gangguan setan, dia berdiri di sisi Tuhan dan akhirnya setan melepaskannya dia. Betul, penyakit itu semua dah hilang. Ya, apakah ini kesaksian yang mempermalukan setan? Ya, betul sekali ya. Setan menyerahkannya mengganggu ya Ayub, dan yang akhirnya Ayub ya memperolehi ya berkat berlipat ya ganda dari Tuhan. Ya, dan saya percaya ya bahawa ya situasi yang menyakitkan ya yang sedang hadapi yang dalam yang saudari itu ya sebenarnya ada kehendak Tuhan. Ya, betul, ini semua mesti ada kehendak Tuhan. Seperti apa yang telah baca tadi ya, ini merupakan tanggungjawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, jadi tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk
menjalani penderitaan ini. Ya, engkau harus menanggung penderitaan ini. Jika engkau mampu menanggungnya, maka ini adalah kesaksian. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini berbagi kita sampai di sini. Kita jumpa lagi ya semua saudara dan saudariku. Dadah semuanya.